kali ulangan pakai Google Form. Aduh, pusing banget. Karena itu pertama kali Feli pakai. Teman-teman ngalami juga nggak? Hah? Oh iya, astaga. Sekarang kan hari Minggu. Saatnya kita untuk beribadah. Oke. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas terakhir. Hembuskan. Nah. Yuk kita beribadah. Kamu harus sudah bangun tidur. Iya benar. Nah lalu pastikan loh, kamu harus sudah mandi dan gosok gigi. Gigi. Iya. Oke. Nah lalu pastikan juga bajunya rapi. Iya, jangan pakai baju mama pakai. Iya, jelas. Satu lagi, yang terakhir. Apa? Pagi nih, siapkan Alkitab dan duduk yang rapi. Iya benar. Oke, yuk ibadah. Tuntak. Shalom teman-teman. Sekarang kita mau beribadah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau beribadah. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat datang di ibadah kita. Yuk kita sama memuji Tuhan bersama-sama. Joy, 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 joy in my heart. Joy in my heart. Joy in my heart. And all the joy, 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 joy in my heart. Joy in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. Joy, 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 joy in my heart. Joy in my heart. Joy in my heart. And got a joy, 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 joy in my heart. Joy in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. Joy, 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 joy in my heart. Joy in my heart. Joy in my heart. And got a joy, 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 joy in my heart. Joy in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got love of Jesus in my heart. I got love of Jesus in my heart. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan terdapat ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terima kasih. Tuhan cipta semua
takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amsal 14 ayat 26. Dan takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, supaya bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo semuanya, dengan Kelly dan Cherry tentunya. Iya, tunggu. Itu kamu kok, kenapa? Kostum kamu kok, bajunya sih biasa aja sih. Kamu gak ganti baju? Ya enggak, kalau Kak Elin itu ya, habis mandi tuh ganti baju loh. Enggak, kan aku habis mandi langsung kemarin. Iya, jadi gak kotor lagi ya. Ya enggak. Terus, topinya. Kenapa? Topinya kok tumben banget pakai topi kayak gini? Iya, ini bukan sembarang topi. Bukan sembarang topi? Ini kostum perang. Kostum perang? Perang? Kalau perang tuh berarti ada musuhnya dong. Ya jelas, musuh cari banyak. Musuh cari banyak? Musuh apa? Terus kamu perang-perang melawan apa sih? Cari itu perang melawan kebodohan. Perang melawan kebodohan berarti Cherry anak pintar dong, ya harus. Ya deh ya, tahu nggak? Ngomong-ngomong tentang perang, ada terang? Bukan, tunggu aku benerin topimu dulu biar lebih cantik. Thank you. Oh iya, nah ngomong-ngomong tentang perang, Kak Elin mau cerita mengenai perang. Enggak, bukan gini. Jadi ada seorang tokoh bernama Gideon. Iya cerita. Topinya berdiri dulu deh. Topinya gini, lepas. Aku gedean. Ya, Kak Elin mau cerita tentang Gideon. Kok kamu tahu? Kan kita baca. Oh iya, atau Cherry deh yang cerita ke teman-teman tentang Gideon itu siapa sih? Apa cerita tentang Gideon itu? Enggak, Kalian. Kenapa? Kalian sadar enggak? Apa sih? Cherry itu boneka. Iya, jadi boneka terus kenapa? Boneka itu enggak boleh cerita tentang Tuhan. Iya. Boneka nggak boleh cerita tentang firman Tuhan. Lucu boleh. Ya udah deh. Jadi gini, Kak Elin yang cerita, Cherry dengerin. Oke, Kak Elin cerita, Cherry dengerin. Teman-teman juga ya. Iya, adik-adik semua dengerin yuk kisah tentang Gideon. Halo semuanya. Seperti janji Kak Elin tadi, Kak Elin akan bercerita mengenai seorang tokoh bernama Gideon. Cerita ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 sampai Hakim-Hakim 7 ayat 25. Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, lama banget, datanglah seorang malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin. Tuh, pohon tarbantin ya. Untuk menemui seorang yang bernama Gideon. Malaikat Tuhan itu datang kepada Gideon dan dia mengatakan, ayat yang ke-12. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Kemudian Gideon menjawab, Tuanku, kalau Tuhan memang menyertai kami, tidak seharusnya bangsaku menjadi seperti ini. Gideon tidak terima karena pada masa itu memang bangsa Israel sedang dilanda masalah. Tetapi itu pun karena bangsa Israel tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, kemudian datanglah malaikat itu menekankan kepada Gideon bahwa ya inilah saatnya, ayo Gideon, kamu pergi dan selamatkan bangsamu. Gideon semakin gak yakin.
Bagaimana mungkin aku bisa dipakai untuk menyelamatkan bangsaku? Bangsaku ini adalah bangsa yang paling kecil. Sukuku, kaumku yang paling kecil. Bahkan aku, kata si Gideon, aku ini anak bungsu, anak yang paling kecil. Bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan bangsaku? Kemudian malaikat itu menegaskan sekali lagi bahwa perintah ini datangnya dari Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan sudah berfirman, apapun pasti bisa terjadi. Benar kan? Nah, begitu juga yang dialami Gideon. Gideon berpikir, benar nggak ya? Apakah benar ini Tuhan yang menyuruh? Baiklah. Kemudian Gideon mengatakan kepada malaikat saat itu, tetaplah di sini dan aku akan keluar membawa persembahan. Gideon segera masuk ke dalam kemahnya dan dia menyiapkan berbagai macam hidangan untuk diserahkan kepada malaikat Tuhan. Sesampainya di depan malaikat Tuhan, tahu nggak apa yang terjadi? Setelah malaikat itu menempelkan sesuatu di persembahan itu, lalu terbakarlah sebagai tanda bahwa persembahan Gideon diterima oleh Tuhan. Seketika itu juga malaikat pergi menghilang. Gideon menjadi yakin bahwa ya saat itu Tuhan yang menyuruh dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian Gideon bergegas melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan adalah menghancurkan segala berhala yang disembah oleh bangsanya. Setelah itu Gideon meniup sangkakala dan kuasa Tuhan menaungi Gideon sehingga seluruh rakyatnya berkumpul ke depan Gideon. Ketika itulah Gideon menyampaikan pesan bahwa Tuhan menyuruh kita semua untuk berperang melawan Midian sehingga bangsa Israel bisa diselamatkan. Kemudian Gideon mengadakan penawaran dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, bangsa Israel diselamatkan melalui aku, kalau benar ini kehendak-Mu Tuhan, aku Kau pakai untuk menyelamatkan bangsaku, aku mohon berikan petunjuk-Mu, berikan tanda bahwa aku memang Engkau utus untuk menyelamatkan bangsaku. Tanda yang pertama Gideon minta adalah menggunakan potongan kain bulu domba, dari bulu domba, dan dia mengajukan kepada Tuhan, kalau besok pagi guntingan bulu domba ini basah oleh embun, tetapi sekitar tanahnya kering, itu berarti memang Tuhan yang mau aku menyelamatkan bangsa Israel. Wah, diletakkanlah guntingan bulu domba itu di depan kemah Gideon. Keesokan paginya ketika ayam berkokok, Gideon bangun dan menemukan apa yang terjadi. Sesuai dengan apa yang diminta Gideon. Guntingan bulu domba itu basah, sekitarnya kering. Bahkan ketika diperas, hasil airnya seember penuh. Luar biasa. Kalau embun, sewajarnya semua basah dong karena embun. Tetapi Tuhan menjawab apa yang Gideon minta. Sebagai bukti bahwa Tuhan berkehendak melalui Gideon Israel diselamatkan. Tapi Gideon gak langsung mau begitu aja. Tuhan, berikan sekali lagi kesempatan. Jangan Kau murkai aku Tuhan. Tetapi izinkan aku meminta tanda sekali lagi dengan guntingan domba ini. Esok pagi, kalau guntingan ini kering tetapi tanah di sekitarnya basah karena embun, aku siap. Engkau pakai. Begitu Gideon meletakkan guntingan bulu domba itu di depan kemah dan dia tertidur. Keesokan paginya ketika ayam berkokok, Gideon terbangun dan dia keluar kemah dan dia mendapati apa? Tepat sesuai yang dia minta. Guntingan bulu domba itu kering, tetapi tanah di sekitarnya basah karena embun. Ada yang ngayungin guntingan bulu dombanya? Gak ada. Siapa? Karena Tuhan mau membuktikan bahwa Gideon, kamu harus berangkat menyelamatkan bangsa Israel. Keesokan paginya, Gideon menemui seluruh pasukannya dan dia menyampaikan kabar bahwa
hari ini juga kita akan menyerang bangsa Midian. Wah, seluruh pasukan saat itu mereka mulai bersiap-siap, bergegas. Mereka merasa akan bisa mengalahkan bangsa Midian. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada Gideon bahwa apa? Hei Gideon, jumlah pasukanmu itu terlalu besar. Aku tidak mau bangsa itu akan menyombongkan diri bahwa dengan tanganku sendirilah aku menyelamatkan diriku sendiri. Tuhan tidak mau bangsa Israel merasa bahwa keselamatan yang mereka dapat kelak dari usahanya sendiri. Waduh, Gideon bingung. Waduh, jumlah pasukanku 32.000, bangsa Midian yang banyaknya kayak gitu, Tuhan masih bilang kebanyakan. Oke lah, tanpa pikir panjang, Gideon tahu kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan memampukan. Gideon mendekati pasukannya lagi dan mengatakan kepada mereka, sesuai perintah Tuhan, saat ini kita terlalu banyak. Wah, pasukannya bingung. Hei Gideon, bangsa Midian itu banyak. Ini kamu bilang kita terlalu banyak. Aduh Gideon, bangsa Midian itu banyak loh Gideon. Apakah kita mungkin bisa menyelamatkan diri dari mereka yang begitu banyak? Aduh. Tetapi Gideon mengatakan apa? Barang siapa kalian yang takut, silakan pulang. Wah, karena Tuhan mengatakan itu kepada Gideon, suruhlah mereka pulang siapa yang takut. Wah, satu persatu mereka meletakkan pedangnya dan meletakkan perisainya. Hingga jumlah pasukan yang tadinya 32.000 bersisa menjadi 10.000. Karena 22.000-nya pulang. Mereka merasa it's impossible, nggak mungkin mengalahkan Midian dengan jumlah pasukan yang sedikit. Dari 10.000 itu, Gideon mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sudah 10.000 nih, aku melawan sekarang. Tapi Tuhan mengatakan apa? No, 10.000 masih terlalu banyak. Oh my God, 10.000 mengalahkan bangsa Midian? Tuhan bilang terlalu banyak, berarti harus dikurangi. Aduh. Gideon bingung, dengan cara apa aku memfilternya lagi Tuhan? 10.000 sudah sedikit. Tuhan mengatakan apa? Bawa mereka turun ke lembah, mereka minum di sungai, dan aku akan memberitahukan kepadamu siapa yang layak ikut berperang dan siapa yang harus pulang. Sesuai perintah Tuhan, Gideon membawa semua pasukannya ke sungai, dan 300 orang ditemukan mengambil air melalui tangannya dan menghirupnya, dan 700 yang lainnya berlutut ke tanah dan menjilati air itu. Apa Tuhan katakan? Dengan mereka yang menghirup air dari tangannya, engkau pergi berperang. Wow, 300 dari 32.000, Tuhan mau 300. Oke lah Tuhan, karena Gideon yakin bahwa itu Tuhan yang minta. Kemudian Gideon menyuruh 700 pasukan itu yang minum dengan cara berlutut untuk pulang ke rumah masing-masing dan menyiapkan kemah, menyiapkan tenda untuk berperang dengan 300 pasukan. Apakah langsung berperang begitu saja? Tidak. Lagi-lagi Gideon menunggu perintah Tuhan. Nah, malam harinya Tuhan mengatakan kepada Gideon, sekarang juga Gideon, kamu pergi ke kemah orang Midian yang saat itu ada di bawah pegunungan tempat Gideon berkemah bersama pasukannya. Pergi kamu ke bawah. Kalau kamu takut Gideon, Tuhan tuh baik ya, nggak maksa Gideon sendirian. Kalau kamu takut, ajak semua orang. Enggak. Tuhan bilang apa? Kalau kamu takut, ajak pura bujangmu. Gideon disuruh mengintai hanya berdua. Kemudian ketika Gideon mendekati kemah bangsa Midian, apa yang dia lihat? Wah, pasukan Midian banyak sekali. Tapi apakah Gideon takut? Gideon tidak takut. Tuhan mengatakan apa? Dengarkan apa yang mereka bicarakan. Setelah engkau mendengar itu, engkau akan berani melawan bangsa Midian. Gideon nggak tahu apa yang mau dia dengarkan, tetapi dia mengikuti apa perintah Tuhan. Kok nggak kepikiran ya? Aduh Tuhan, kalau aku nanti mendekat, aku nguping pembicaraan mereka, kalau ketahuan aku ditangkap. Gideon nggak berpikir seperti itu. Dia melakukan tepat apa yang Tuhan katakan.
Gideon pelan-pelan mengendap dengan pura. Salah satu bujangnya yang dia ajak, dia membuka telinganya baik-baik dan mendengarkan apa yang dikatakan. Ada di ayat yang ke-13 pasal 7. Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya kemah ini habis runtuh. Temannya mengatakan apa? Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Setelah mendengar itu, Gideon merasa semakin yakin bahwa bangsa Midian akan diserahkan ke dalam tangan Gideon. Dan akhirnya, tepat sesuai apa yang Tuhan bilang, bahwa bangsa Midian akan diserahkan kepada bangsa Israel melalui Gideon. Gideon pahlawan Tuhan yang sangat jempolan. Awalnya dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang anak kecil, anak bungsu dari kaum yang paling kecil, tapi Tuhan pakai untuk mengalahkan bangsa Midian. Karena kekuatan Gideon? Tidak. Karena kekuatan pasukan bangsa Israel? Tidak. Lagi-lagi hanya karena kuasa Tuhan yang membuat. Nah, teman-teman, sekarang kita menghafalkan ayat hafalan yuk. Perhatikan kuncinya dengan baik ya. Siap-siap. Ambil alat tulismu. Catat kuncinya. kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil karena Tuhan Yesus menyertai kita. Kita kecil, bersama Tuhan kita jadi besar. Sesuatu yang tidak mungkin, bersama Tuhan menjadi mungkin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tadi kami sudah mendengar cerita tentang Gideon. Dari situ kami belajar, tidak ada yang mustahil karena Tuhan Yesus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada
yang benar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan dapat kata